Sikus di bagian selatan masih masih ada yang kosong. Lompoh yang telah berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad jam 8.30 pagi dalam usia 75 tahun. Salawat, salam dan taslim semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan para warganya. Hadirin dan hadirat jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun susunan acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh cucu-cucu almarhum, dan yang ketiga acara inti pada malam ini ceramah tasya yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Dr. K. Haji Abdurrahim Amin MAI, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, karena malam ini kita hadir untuk bertaksiah kepada keluarga almarhum Bapak Haji Subu. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan mengikuti satu acara taksiyah
Karena dua acara yang sering kita laksanakan di masyarakat. Yang pertama tadi namanya taksiyah. Itu dilakukan bagi orang yang berduka. Yang kedua namanya tahniyah. Itu diadakan bagi orang yang melaksanakan acara syukuran atau bergembira. Jadi dua hal ini yang perlu dihidupkan dalam masyarakat. Ikut bergembira dan ikut berduka. Di saat saudara kita berduka, kita ikut berduka. Nabi katakan dalam hadis, siapapun yang ikut bertaksiyah bagi orang yang berduka, kecuali Allah akan memberikan nanti bagian kehormatan di akhirat. Itu hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan mudah-mudahan di acara seperti malam hari ini memberikan tazkirah, peringatan bagi kita semua bahwa kematian itu tidak pernah memilih siapa. Tidak. Orang kaya mati, ya orang miskin juga mati. Ya. Orang berpangkat atau pejabat mati, rakyat biasa pun mati. Orang gemuk mati, orang kurus mati. Kalau ditanya dokter, kenapa itu orang gemuk mati? Dokter bilang, terlalu berat badannya, susah bernapas. Ya. Tapi kemarin ada orang kurus meninggal. Dokter bilang itu kekurangan gizi. Ya. Jadi hanya alasan-alasan saja untuk mengelak dari persoalan kematian. Apapun usaha dan cara bagaimanapun kamu lakukan untuk menghindari kematian, pasti akan bertemu. Fa innahu mulaqikum. Kamu akan ditemui kematian. Ya. Tidak ada yang bisa aman dari persoalan kematian ini. Andai kata ada orang yang bisa diberikan umur lebih lama, ya maka Nabi lah yang berhak diberikan. Ya. Tapi jauh sebelum meninggalnya Nabi, Allah telah mengingatkan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan mereka pun yang lain akan mati semua. Nah, jadi siap-siap mana kita mati. Ya, tidak ada cara apapun usaha. Ya. Namun dalam persoalan umur, ya bisa saja kita berikhtiar. Ya, bisa saja kita berikhtiar. Karena tidak ada yang tahu umur. Ya. Allah telah tetapkan, tapi kita tidak tahu penetapannya. Walladhi halakakum min tin summa kada ajalan wa ajalun musamma. Allah telah ciptakan kamu dari tanah, kemudian tetapkan ajalmu, wa ajalum musamma. Ini ada ajal musamma. Artinya Allah tetapkan ajalnya orang, tapi di samping itu ada ajal yang tergantung di Lauh Mahfuz. Tergantung nanti sejauh mana orang melakukan berikhtiarnya. Ya. Karena ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, usianya itu 107 tahun. Cukup lama hidupnya. Ya. Nabi doakan, ya Allah berikan usia panjang Anas. Karena dia ahli hadis. Ya betul-betul diijabah doanya Rasulullah sampai Anas umurnya 107 tahun. Ya berarti salah satu berikhtiar itu adalah ya silakan berdoa. Allahumma tawil umurana falam ferisudatu. Ya hati-hati mungkin ya kamu betul si kimate. Masalah sih itu. Masalah kalau kimate. Ya. Jadi bisa saja orang berikhtiar. Ya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak berdoa juga untuk panjang umurnya? Ya, kenapa? Oh, Nabi malah sebaliknya. Nabi minta, ya Allah jangan sampai saya diberikan umur min arsalil umur. Apa itu? Umur yang tidak bisa lagi digunakan. Ya. Umur di mana manusia ya tidak lagi bisa dipercayakan. Hanya tinggal menjadi beban. Nabi tidak mau. So, kalau Nabi menjadi beban, ya, nataini alena. Pusing itu bang hadis
Bagaimana dijelaskan hadisnya lagi? Nabi sendiri beraki dirinya. Jadi Nabi tidak mau min arsalil umur. Tapi Nabi doakan sahabatnya supaya diberikan umur panjang. Coba, siapapun kata Allah kelak di kemudian hari saya berikan usia panjang. Hati-hati. Waman nu'ammirhu nunakkisku fil khalqi. Siapapun kalau nanti gue panjang ke umurnya, saya akan kurangi sedikit hanya kembali seperti waktu dia lahir. Ya, mulai pendengaran hilang, iko pipis, kuat apa? Yang cerita mau apa iko pipis. Ini sudah mulai. Ya, penglihatan harus dibantu dengan kacamata. Itu pun kalau masih bisa dibantu. Ya, apalagi akal ini, sudahlah, mulai sedikit-sedikit saya sendiri sudah rasakan, sedikit-sedikit lupa, ya itu sudah mulai sedikit-sedikit. Ya, sampai ada nenek-nenek cari kacamatanya keliling terus. Padahal saya belum taruh. Inilah masalahnya. Ya, masa orang pergi pasar naik motor, baru mau pulang semua mobil nak kunci. Maka dasar panggil hepa, motor otak tuh. Dek kimang motor deh, mau motor nih, astagfirullah. Inilah, min arsalil umur. Ya, karena fisik kita ini tidak akan seperti ini terus. Ada waktunya bisa menjadi beban, seperti anak-anak tadi. Ya, itu anak-anak. Katanya Yalena, Abiraki Alena, mau tidur diurusi. Tunggulah. Kalau ini nanti kembali, ya menjadi urusan. Persoalannya beda anak-anak yang diurus dengan orang tua. Kalau anak-anak diurus ya memang begitulah. Dan semua orang tua ingin mengharapkan kehadirannya anak sebagai generasi pelanjutnya. Maka pun tidak ada menjadi beban bagi orang tua itu terhadap anaknya. Nah, tidak ada yang jijik, tidak ada. Biar berak. Iya, tidak ada rasa ibunya jijik, neneknya juga tidak jijik. Malah sementara berak dia cucun. Tapi tidak pernah itu ada berak nenek baru nak cium-cium tong. Dah ada. Apa mau cium? Dah. Tapi kalau anak kita berak dicium, kenapa? Memang diharapkan. Ini itu persoalan. Itu kata Nabi, jangan sampai saya diberikan umur min arsalil umur. Iya beda kalau dikatakan umat dulu. Kami memang fisiknya kuat, di samping kuatnya ia berat, besar dan tinggi. Contohnya Nabi Adam. Berapa umurnya? 1000 tahun. Tanah rebu. Ya, 1000 tahun, tapi fisiknya ya 70 hasta. Catatan Rero untuk 10 hasta. Sekarang kita umat Nabi paling tinggi 2 meter. Ya. Malah ada yang tidak sampai 1 meter. Ucuk baba. Tidak sampai 1 meter. Ya. Tapi Nabi Adam 70 hasta. Bayangkan ini. Maka ni lupudo witina. Bagaimana besarnya pahanya? Ya, maaf jangan dibayangkan di antara 2 pahanya. Dan itu 70 hasta tanda ini. Jangan ya, ini persoalan. Karena anak ini menjadi harapan, makanya itu semua orang tua mampu mengasuh anaknya. Iya. Seorang ibu, satu ibu mampu memelihara 10 anak. Iya. Tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Coba ibu. Iya. Seorang ibu ya bisa memelihara 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Itulah masalahnya. Min arsalil umur. Ya, begitu hebatnya namanya ibu. Tapi masih hebat namanya bapak. Iya, karena seorang bapak bisa melihara 4 ibu. Coba Pak tahu?
Tapi tidak ada ceritanya seorang ibu memelihara 4 bapak. Berarti masih hebat bapak. Ini masalahnya ibu-ibu tidak cocok. Ya. Jadi silakan berikhtiar, silakan berusaha bagaimana bisa diperpanjang umurnya. Karena memang Allah telah menjelaskan tadi, di kulli syai'in ajalun yamhullahu ma yasha wa yasbit wa indahu ummul kitab. Setiap sesuatu punya ajal, batas waktu, yamhullahu ma yasha. Tapi Allah Ta'ala waktu napa pindah ikan apa itu. Itu saja berdoa. Karena itulah dasarnya namanya tadi salah satunya ikhtiarnya berdoa. Ya. Dan ada juga hadisnya Nabi mengatakan, man ahabba ayyubsita rizqahu wa yusilu atharahu falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, perbaiki silaturahminya. Itu juga salah satu. Ya. Karena doa-doa orang tidak bisa dianggap biasa. Ya. 40 orang yang mendoakan satu orang, masa tidak ada satu yang bisa diterima oleh Allah? Nah, itu. Jadi kalau 40 orang yang mendoakan keselamatan, ya alhamdulillah. Ya, itu bukan salah satu makna kenapa kalau orang mau pergi manas apa haji, dia baiknya dulu mengundang tetangga-tetangga keluarga untuk silaturahmi. Dengan doanya itu, insya Allah, ya sambil juga orang yang haji juga mendoakan, ya minimal dia panggil-panggil di hadapan multasan, ya Allah panggil juga orang-orang yang datang waktu saya bertaksiah untuk menserai Ka'bahmu ini. Ya gitu toh. Ya, dia pulang kita tagih, kamu doakan aja juga kan? Wah mama dai bobi ko penga semula no minta no mai, dek no menit na genna. Ya. Itu salah satu. Jadi jangan dianggap itu namanya silaturahmi. Karena itu salah satu bahagian yang bisa juga memberikan manfaat dalam kehidupan. Rezeki dimudahkan dan insya Allah Allah akan berikan umur, ya, dengan silaturahmi. Jamaah tasya yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya kita masuk di masalahnya almarhum. Dari kematian itu, orang yang sudah meninggal itu sebenarnya kemana? Tahu kayak gini, almarhum itu kemana dia? Ya, kemana dia itu? Ya. Ada jawaban yang diberikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, innakun khuliqtu lil abadi wa innama tumkaluna min dar ila dar. Sesungguhnya kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Nah, berarti dek nama itu lil abad, langgeng, kekal. Ya. Wa innama tumkaluna min dar ila dar. Hanya kamu mau dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu alam ke alam yang lainnya. Nah, kalau begitu almarhum pindah alam, ya pindah tempat, pindah alam namanya alam kubur, ya biasa juga disebut dengan alam barzah. Lalu yang kemarin itu yang diantar ke sana, siapa itu? Siapa itu? Ya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dari dua unsur, ada jasmaninya, ada rohanianya. Jasmani itu Allah ciptakan dari tanah, ya. Sedangkan rohnya Allah ciptakan dari ruh ilahi, ya. Allah yang tahu. Dan bagaimana Allah menempatkannya? Yang kita bisa tempatkan itu jasmanianya. Dan itulah yang kemarin diantar ke sana. Ya. Karena manusia diciptakan dari tanah, ya sehingga manusia, ya pasti akan kembali ke tanah. Ya. Bagaimana dengan sifat-sifatnya orang? Ya. Kalau semuanya Ustadz manusia diciptakan dari tanah, kenapa bisa beda-beda sifatnya?
Ya mungkin dari tanahnya beda-beda juga. Ya, mungkin dari tanahnya. Ada yang dari tanah longsor. Ada juga dari tanah sengketa. Itu si anu Ustaz suka sekali menakut-nakut, mungkin dari tanah kuburan itu. Tidak ada pengaruhnya itu. Tanah tidak membentuk karakter manusia. Yang membentuk karakter manusia, itu tadi. Jiwanya orang. Itu membentuk karakter. Dan itulah yang langgeng. Itulah yang tidak hancur. Itu yang tidak mati. Dan itulah yang pindah mindar iladar. Ya. Jadi kalau begitu, jasmanianya apa? Tempat tumpangannya saja. Dia hanya sebagai kendaraan. Karena dia berada di alam dunia ini alam syahada. Dunia ini alam nyata. Harus juga nyata. Maka yang nampak di dunia ini hanya jasmania. Roh tidak kita lihat. Tapi di sana lagi, sebaliknya. Ia nampak di sana rohanianya manusia. Tidak nampak lagi jasadnya manusia. Ya, begitu. Jadi yang diantara kemarin itu namanya jasad. Itulah dikembalikan ke aslinya. Kembalikan ke tanah. Sehingga itu Nabi anjurkan dipasoso tuh. Ya. Kalau dipasoso, ya dibacakan itu ayat dalam Al-Quran. Minna halaknakun wa fiha nu'idukun kutuni pancaji kutuni pareyo. Ayat itu namanya aja. Sudah. Tapi yang namanya ruh, kemana dia? Allah akan menempatkan tempat yang Allah tahu. Karena itu rahasianya Allah. Kita tidak bisa ke sana. Ya. Yang kita ini mampu hanya alam nyata, alam syahada. Jangankan namanya alam gaib. Ya, alam nyata saja manusia belum mampu menguasai semua. Baru berapa persen alam nyata manusia sampai jatuh dari alam nyata ini. Ya. Ada peneliti itu melihat mengapa tidak sampai di 30%. Iya. Masih ada alam-alam jahat tidak mampu. Manusia sudah mampu ke bulan, tapi belum sampai ke matahari. Nah itu alam nyata matahari. Kemampuannya manusia menjangkau hanya di bulan, belum lewati planet-planet. Padahal alam nyata ini, ya kalau alam syahada saja tidak mampu dikuasai dan dia dimiliki semua dalam arti dikunjungi semua, lebih-lebih namanya alam gaib. Tidak akan mampu. Nah, sedangkan ini persoalan ini di alam kubur itu alam gaib, Allah yang tahu. Ya. Alam barzah. Ya. Hanya karena Nabi memberikan pendidikan bagi kita semua di saat kita berkunjung berziarah, yang disiarai bukan alam barzahnya, tapi di mana dikuburkan jasadnya, itulah yang kita siarai. Ya, karena kita tidak tahu alam kuburnya di mana. Di mana dia itu ruhnya. Ya, maka yang kita siarai dan kunjungi itu hanya di mana jasadnya dikuburkan. Dan itulah dipraktikkan Rasulullah SAW. Kalau Nabi bersiarah di Mekah, namanya kuburan Ma'la, ya, di situ Nabi mensiarai istrinya Khadijah. Nah, gitu tuh. Ya, tapi kalau di Madinah, Baqi, Nabi bersiarah ke keluarga-keluarganya. Ya, itu yang sebagai pelajaran. Ya, bahwa pelajaran bagi orang yang berziarah. Padahal itu sebenarnya yang kita kunjungi di sana itu bukan jasmanianya, tapi jiwanya, rohanianya. Tapi kita tidak tahu. Ya, seorang ahli mufassir mengatakan bahwa alam kubur itu ataukah alam barzah itu di atas langit, di langit tinggal. Itu mufassir. Tapi banyak yang bantah juga. Ya, alasan ulama ini mengatakan bahwa kalau orang meninggal itu, ya, kalau dari pakitan, cuci nyawa masuk. Ya, dan ada ayat dalam Al-Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina, ya, wastakbaru anha la tufattahu abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil qiyam. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku dan dia takbur, tidak akan dibukakan pintu langit. Nah, berarti di atas gitu.
Ya, tidak akan pintu luar. Wala yadkhulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan di surga kecuali unta bisa masuk di lubang jarum itu. Artinya apa itu? Mustahil. Ya, mustahil akan dimasukkan di surga. Karena Allah sudah memberikan perbandingan hatta yalijal jamal. Nah, dari ayat inilah dipahami bahwa alam kubur itu di atas sana. Ya. Bagaimana nagisik. Wallahu a'lam. Itu penafsiran ulama kita. Nah, jadi sekarang ini almarhum Haji Supu sudah ada di alam barzah. Ya, ada di sana dia. Ya. Orang di sana itu di alam barzah sana itu kan tidak mati. Tidak mati. Sangat terang pendengarannya, sangat terang penglihatannya. Jadi maaf kalau ada yang tidak sepaham dengan pendapat seperti ini. Ya. Jadi orang yang ada di kubur itu sangat terang pendengarannya, sangat terang penglihatannya. Jadi kalau begitu tidak ada kematian. Ya. Coba lihat hadisnya Nabi. Nabi katakan karena orang-orang yang datang berkunjung ke kubur, ya, sangat terang pendengarannya mendengar bunyi-bunyi sandalnya dalam kakinya orang-orang yang datang berziarah. Berarti sangat terang pendengarannya. Berarti tidak ada kematian. Ya. Dan memang tidak mati, hanya pindah dia. Yang hancur itu jasad, karena ini ditinggalkan. Ditinggalkan ini namanya roh. Roh itulah yang sebenarnya yang menghidupkan. Jadi kita manusia itu melihat, mendengar, bergerak karena ada rohnya. Maka di saat roh sudah keluar, jasad ini membujur. Iya. Sebagai penghargaan supaya dibedakan dengan binatang, ya diberilah penghargaan manusia. Karena Allah telah menghormatinya. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak cucu Adam. Makanya ya dimandikan. Tak usah mandi sendiri, dimandikan. Ya, penghargaan. Sesudah itu dikafani. Ya, jangan suruh dia berkapan sendiri. Ya. Sesudah itu disalati. Ya, kadang lagi masuk sempajan. Jadi terakhir tahun ini sempajan. Jadi yang ketodi nas sumpai be sempajangi. Sempajangi bukan tapi yang kena sempajan. Ya. Kemudian ke kubur diantar, jangan suruh jalan. Kalau jalan gila di mana sih? Ya. Penghargaan diantar. Ya. Sampai di liang kuburnya di sana itu dikasih masuk lagi. Jangan disuruh masuk, masuk sendiri. Ya, gitu. Itu semua penghargaan semua diberikan. Walaqad karramna bani. Bedakan dengan binatang. Ya. Sudah ditumbungi. Iya, Nabi pun suruh doakan. Ya. Salah satu hadisnya mengatakan, "Ud'u li sahibukum fa innahu fa'al ana yus'al." Itu Nabi waktu menghadiri penguburan. Ya, Nabi menguburkan, setelah di kuburan Nabi langsung mengatakan di atas kubur, "Ud'u li sahibukum fa innahu al ana yus'al." Doakan ini saudara, karena sementara sudah ditanya. Coba lihat. Ya. Jadi jangan disamakan dengan binatang. Sudah dikutumbung ditinggalkan begitu saja. Doakan dulu. Ud'u li sahibukum. Doakan ini sahabatmu. Nah, sementara ya sudah didatangi dia. Dua malaikat Munkar wa Nakir. Ya, sudah didatangi. Ada malaikat yang datang. Ya. Ada yang pernah tanya, "Ustaz, bagaimana caranya itu Munkar wa Nakir masuk di dalam?" Bukannya ada kalau malaikat mau masuk. Ya. Berapa kali saya mengantar jenazah Ustaz, saya perhatikan bagaimana caranya ada munkar. Jadi saya bilang untuk tidak mulia di sini. Andai kata mulia di sini mati berdiri kok. Kamu kira malaikat itu manusia. Untuk tidak mulia di munkar. Kau kira munkar? Oh iya. Ya. Apa betulkah ada Ustaz? Iya. Dasar sekali ayat hadis-hadisnya itu. Disinggung sekali dalam hadis Nabi itu persoalan wajah al-kal malakan, kamu akan didatangi dua malaikat. Iya. Asing kagak pal-paluna Ustaz. Nanti kamu mati merasakan. Tapi saya akan tanya orang. Sudah pernahkah ada yang meneliti kubur?
Nah, ya. Coba kalau kita menggali kubur, coba gali kubur. Kadang-kadang kita menemukan itu tulang-tulang manusia, itu kumpul di situ. Ada kepalanya, ada kakinya, ada badan, kumpul si pop hari. Sementara yang lain ada yang tetap terbujur panjang. Pertanyaannya, siapa yang kumpulkan? Nah, ini sampai hari ini belum diteliti dan belum ada yang pastikan kenapa bisa kumpul. Ya. Saya hanya ingin mengambil satu riwayat mengatakan orang yang sudah dikuburkan itu kemudian ditinggalkan itu datanglah malaikat dan dikasih dulu orang, dikasih dulu baru ditanya. Ya, akal-akalan bagi saya mengatakan mungkin pertanyaan tidak najab sih palu-palu merupak mana corona masih. Ya, dan ada saksi nyata, ada teman saya, ada kan artinya orang yang cerita itu. Ceritanya begini, saya karena pernah mengantar satu jenazah ke kubur dan saya yang turun ke bawah. Ya, artinya kata no, saya termasuk yang turun. Sesudah ditimbuni orang pulang, ya, saya sadar bahwa dompetku hilang. Dan keyakinan saya pasti di situ di dalam. Pasti di situ di dalam kubur. Karena saya turun tadi. Akhirnya pulang kembali ke kubur. Ya, dan minta pinjam cangkul yang ada di sekitar di situ. Dia cangkul kembali karena dompet saya ini bernilai di situ. SIM saya STNK ya ada rupiahnya mungkin. Ya. Begitu dia buka kubur itu kaget sekali. Nah lihat itu orang sementara dulu. Ini nyata, ya nyata, ya. Jadi itu nyata istilahnya. Karena itu bukan cerita bohong karena orang itu yang saksi bahwa saya lihat langsung itu orang dulu, masya Allah. Nah inilah, ya jadi akal saya hanya mengatakan mungkin waktunya dulu itu dari tanya pertanyaan merak buka waman nabi ukama dinu koma kiblat koma imam kadek kana jawab sesuai palu-palu sih. Di palu-palu merepak mana mak gue polikurno ya kemungkinan ini akal-akal saja. Ya, artinya kita harus yakin bahwa memang ada malaikat yang tanya orang di alam kubur. Entah di mana wallahu a'lam. Saya katakan tadi wallahu a'lam. Ya. Ya. Dan pernah terjadi di satu pulau. Ini pulau. Ya. Ada kubur yang kena air. Akhirnya terbongkar kuburnya. Ya, itu papanya terapung di pinggir laut. Yang mengherankan kenapa papang itu di sebelahnya itu seperti habis dibakar. Makam. Sementara sebelahnya tidak apa-apa. Timbul pertanyaan, siapa yang bakar ini? Siapa? Ini nyata, Pak. Ini bukan cerita bohong. Iya. Nah, itu baru berapa hari setelah dikuburkannya, ikan di pulau kan kadang-kadang ada kuburan di pinggir laut. Tiba-tiba musim ini, ya terbongkar. Terapung papanya, orang datang lihat, kenapa ada papang ini? Dilihat itu kubur itu, di sebelahnya itu papanya itu, ya seperti habis terbakar. Ya, itu semua yang menjadi tazkirah pengingatan bahwa memang di kubur ada proses, ada pertanyaan, ada pertanggungjawaban. Nah, disinilah gunanya, iya pengaruh orang-orang yang kita tinggalkan. Ya, termasuklah ya anak-anak, cucu-cucu kita. Ya, jangan lupakan doakan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan. Dan Allah telah perintahkan dalam Al-Quran tentang doa. Wahdib lahuma janahal dzulli. Ya, hendaklah kamu menurunkan, ini masih hidup. Ya, apa tabi korido itu doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Lah kamu selalu ucapkan irhamhuma. Nah, itulah didoakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Nah, yang kedua, bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak yang pernah berhubungan orang-orang yang sudah meninggal itu, nah, itu juga hal yang sangat penting sekali. Siapa tahu ada ganjalan-ganjalan di masa hidupnya itu orang, ya malam-malam seperti inilah mari kita bersihkan.
Ah, wala taj'al fi qulubina ghillan. Kan doanya begitu. Rabbi ghfirli Rabbana ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani sigara. Ya. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan ada di hatiku sedikit pun kebencian. Ya. Karena itu mengganjal itu. Ya, karena itu ada berapa pesan-pesan Rasulullah yang berkaitan dengan persoalan di situ. Ya, artinya hubungan dengan antara satu dengan orang. Termasuk ini ya, masalah utang piutang. Tuntaskan dulu. Ya, tuntaskan. Karena Nabi pernah menghadiri satu orang meninggal, yang ditanyakan Nabi itu utangnya. Dia maga kreditnya. Pada ini saya tanda foto doa, utang kredit mina isi mampu. Ya, hero kredit bahasa Arab, bahasa Ogina Indra. Ya, kan kata tuh bangga nanti. Keluar lagi kredit pula. Berarti minder positif. Ya. Nabi tanyakan, adakah utangnya? Ya. Keluarganya bilang tidak ada ya Rasul. Ya kalau begitu saya salati. Kadek makin rendah. Ya. Di hari yang lain ada lagi orang meninggal. Nabi lagi datang. Yang ditanyakan utangnya lagi. Adakah utangnya ini? Ada ya Rasul. Ada yang bisa bayar? Ada keluarganya sudah siap membayar. Kalau begitu saya salati. Di hari yang lainnya lagi ada yang meninggal, Nabi datangi. Ditanyakan lagi utangnya. Adakah utangnya ini? Ada ya Rasul. Ada yang mau bayar? Tidak ku tahu ya Rasul. Kalau begitu tidak bisa lagi. Di disempajang ini Nabi. Nafsul mukmini mu'allakum binainihi. Nyawana tuwe. Jiwanya orang tergantung di utangnya. Ya. Jadi jangan kesalpat berhutang. Ya. Bagaimana kalau piutangnya ada? Tapi renatosi, ya kembalikan kepada yang keluarga, kan ada di keluarga. Ya, ada piutangnya. Ya, aja tosi makan, aja numpopo kemati. Tanggung jawab betul di akhirat. Ya, kamu tuh ditanya. Ya, itu salah satu. Ya, salah satu hal yang penting. Ya, termasuk karena ini musim haji, siapa tahu. Ini orang yang meninggal itu sudah tercatat, di daftar, malah sudah keluar paspornya, ya. Lalu meninggal, bagaimana hajinya? Itu yang disebut dengan badal haji, dibadalkan haji, diselengi hajinya. Ya, itulah sekarang banyak yang minta dibadalkan hajinya. Karena itu semua utang. Ya, Nabi katakan, ad-dainu ilallah, utang kepada Allah itu lebih penting diselesaikan karena utang kepada Allah. Ya, itu hal-hal. Jadi orang yang meninggal ini dikubur itu tetap dalam suatu proses-proses, tapi sangat berkaitan dengan orang-orang yang masih hidup. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang yang meninggal. Ya, karena itulah untuk malam ini, atas meninggalnya almarhum Haji Supu, ya dimintalah secara ikhlas semua masyarakat yang pernah berhubungan, berikanlah yang terbaik kepada almarhum. Ya, mudah-mudahan Allah menentukan yang terbaik. Ya, tinggal itu kepada keluarganya. Ya, saya dengar tadi alhamdulillah, ya beliau sudah punya cucu 6. Ya, malah sudah tadi saya yang mengaji. Ya, mengajilah terus, bacakan Al-Qur'an. Persoalan pembedaan pendapat itu rasa lain. Kalau usah kita terlalu cenderung dengan perbedaan pendapat itu. Ya mengajilah, ikhlaskan hatimu, bacakan. Jadikan bacaan itu untuk nilai kepada orang yang telah meninggal. Ya, perbedaan pendapat sekali lagi itu urusan perbedaan. Menurut kita, ya kalau kita mau terima pendapat mengatakan dibolehkan, ya silakan. Itu yang terbaik. Karena tidak ada batas ijabnya. Kalau anak cucu mendoakan orang tuanya dan neneknya, kakeknya, ya tidak ada batasnya. Artinya kalau kita doakan, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik. Dan itulah yang penting bagi orang yang sudah meninggal. Dan akhirnya mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wajhika sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa lisanan dzakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa himna min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.